Jadi baik, saya Melki dari Flores, Nusa Tenggara Timur, ingin berkomentar terkait dengan kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia yang sudah terdaftar di Kemenkumham pertanggal 21 Januari 2022, dan di beberapa media lainnya seperti Metro TV yang satu hari lalu memberitakan bahwa demo mahasiswa dan kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia. Jadi dari pemberitaan yang muncul sih banyak judul, banyak versi masing-masing. Ada yang tentu yang saya nonton banyak yang kontra ya, banyak yang tidak sepakat dengan kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia, satu dan lain hal. Dan kalau dari judul itu juga takutnya publik berpemikiran bahwa setelah habis demo tanggal 11 dan tanggal 21 April yang lalu, mahasiswa ini berupaya untuk membentuk partai politik yang namanya Partai Mahasiswa Indonesia itu. Takutnya orang berpikir seperti itu, dan mungkin iya, bisa jadi ya. Artinya bahwa Partai Mahasiswa Indonesia dari sisi pro, dari sisi orang yang setuju, tentu melihatnya bahwa sudah mahasiswa jangan hanya sekedar melakukan demonstrasi, gerakan ekstra parlemen saja. Di luar, mestinya harus intra parlemen, masuklah di dalam parlemen, perjuangkan apa yang menjadi persoalan-persoalan rakyat. Dan bagi orang pro, tentu melihat ini menjadi salah satu kesempatan bagaimana mahasiswa yang dikenal kritis, sebagai siswa yang dimahakan, sebagai cendekiawan kaum akademisi yang selalu menggugah kebenaran demi kebenaran dengan metode-metode yang sudah ditetapkan dalam perguruan tinggi. Ya, salah satunya adalah tridharma perguruan tinggi, soal memberikan teori, pendidikan dan pengajaran, juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan mungkin alangkah baiknya bahwa mahasiswa dilibatkan dalam partai politik, atau harusnya bentuk satu wadah yang namanya Partai Mahasiswa Indonesia. Dan itu dari sisi pro mungkin ya. Jadi kalau dari kontra, dari orang yang tidak setuju, menganggap ini adalah salah satu upaya untuk mengkerdilkan perjuangan atau pergerakan daripada mahasiswa itu sendiri, yang kemudian bisa dikatakan bahwa mahasiswa ini adalah agen perubahan, juga sebagai pelopor dalam arti memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil, kaum buruh, tani, kaum nelayan, dan kaum miskin kota. Dan tentu ini bertentangan dengan tridharma perguruan tinggi. Karena apa? Di dalam tridharma perguruan tinggi tidak mengatakan bahwa mahasiswa harus berpolitik, dan itu mungkin dari perspektif yang kontra. Terus dari dikaji itu dari apa ya, dari akademisi, dari perguruan tinggi sendiri. Tapi kalau dari sisi sejarah, kajian historis, tentu bahwa keberadaan mahasiswa dari sepanjang sejarah bangsa Indonesia ini belum pernah adanya partai mahasiswa itu sendiri. Apalagi keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia yang sekarang ini ada dan sudah diakui atau terdaftar di Kemenkumham pada tanggal 21 Januari yang lalu itu, tentu dari sisi sejarahnya ini menurut kementerian itu sendiri kan dia katakan bahwa Partai Mahasiswa Indonesia ini kan ada tidak datang dengan sendirinya, tapi karena dari Partai Kristen Indonesia itu sendiri. Jadi
Partai Mahasiswa Indonesia ada, sebenarnya perubahan nama dari Partai Kristen. Sehingga secara historis kita tahu bahwa Partai Kristen Indonesia itu sudah ada sejak 1945, di mana saat itu perjuangan pergerakan mahasiswa Indonesia yang pasca proklamasi kemerdekaan. Jadi selain ada gerakan mahasiswa kerakyatan saat itu dengan organisasi mahasiswanya, ada juga gerakan mahasiswa yang lahir dari partai yang berbau agama. Misalnya Masyumi, adanya HMI, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, adanya Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kemudian Partai Katolik yang adanya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Jadi kehadiran mereka itu kehadiran dari partai-partai yang berbau agama, sehingga gerakan dan perjuangan mereka lebih cenderung ke moral force, lebih pada bicara tentang persoalan moral dan sebagainya. Nah, jangan sampai keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia ini ya tidak terlepas dari keberadaan sejarah itu, bahwa kalau misalkan cikal bakalnya dari Parkindo, PMI ini adalah cikal bakalnya dari Parkindo, berarti tidak jauh bedanya perjuangannya atau pergerakannya nanti sama. Nah, ini kacamata mahasiswa yang melihat dari perspektif kontra. Mereka tidak sepakat dan bahkan mereka mengecam akan hal itu karena sudah bertabrakan. Nah, juga dan mungkin ini adalah upaya untuk pengalihan isu sentral dari gerakan mahasiswa itu sendiri yang saat ini sedang memperjuangkan terkait dengan krisis minyak goreng, kelangkaan minyak goreng yang dimainkan oleh para cukong-cukong, kemudian beberapa janji-janji Jokowi yang belum ditepati, dan mengkritisi beberapa kebijakan-kebijakan yang yang tidak peduli, bukan tidak peduli, tapi yang tidak sepenuhnya berpihak terhadap kaum kecil. Jadi untuk sementara seperti itu pikiran saya terkait dengan keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia, dan kalaupun ada tanggapan bisa kita saling diskusi. Oke, sekian.